warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Agustin SPD, guru SD Negeri 3 Loksukun, merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Pada kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Elvira. Ibu Elvira ini merupakan guru kelas 4 di SD Negeri 3 Loksukun. Assalamualaikum Ibu Elvira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Diti. Iya, alhamdulillah Bu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas kesempatan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan. Ya, seperti yang sudah kita agendakan Ibu, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik. Saya akan membersamai Ibu di kelas saat pembelajaran. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran ini, saya akan bertanya dulu beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas nih, kira-kira apa aja yang telah Ibu persiapkan untuk pembelajaran Ibu yang ini? Pertama-tama sebelumnya tentu saya mempersiapkan RPP, kemudian media pembelajaran, video pembelajaran beserta narasinya. Itu yang bisa persiapkan. Ya, mantap sekali ya Bu, sudah ada persiapannya RPP dan media-media pembelajarannya, video Bu ya. Iya, insya Allah begitu. Lanjut Bu, dari persiapan tersebut Ibu pasti mempunyai tujuan pembelajaran. Iya, benar sekali. Apa nih Bu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini? Tujuan pembelajaran itu ada 3 di sini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu peserta didik itu memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Begitu Bu ya. Berarti itu capaian indikator yang ingin Ibu harapkan dari siswa itu. Iya, ya? insya Allah begitu. Dari menyimak video, anak-anak dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Iya, ya. sekali. Mantap sekali ya Bu tujuan pembelajarannya. Insya Allah mudah-mudahan tercapai begitu. Ya, insya Allah. Kira-kira area pengembangan apa nih yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran ini? Yang pertama saya mengharapkan keaktifan siswa dalam belajar. Kemudian metode pembelajaran diskusi. Ya, di sana saya nanti akan membuat kelompok-kelompok kecil dan saya bagikan menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya berharap juga pengelolaan kelas itu benar-benar terwujud. Insya Allah walaupun mungkin tidak 100%, 80% insya Allah harus terwujud. Oke Bu, keren sekali. Berarti yang Ibu harapkan siswa Ibu aktif saat melaksanakan tugas secara individu maupun kelompok. Untuk mencapai area pengembangan tersebut Bu, kira-kira ada nggak strategi yang Ibu persiapkan? Strategi yang pertama, pembentukan kelompok itu sudah jelas. Saya bagi kelompok, beberapa kelompok. Kemudian mereka berdiskusi di dalam kelompok itu. Saya mengharapkan mereka aktif dalam kelompok. Nah, selanjutnya setelah selesai dalam pengerjaan tugas secara kelompok ini, saya berharap nanti satu orang siswa perwakilan dari kelompok ini untuk mempresentasikan ke depan, ke depan kelas. Jadi saya mengharapkan di sana terutama keberaniannya itu, ya dalam dia mempresentasikan hasil daripada tugasnya itu. Kira-kira begitu. Biasanya dari awal Ibu mengelompokkan siswa dan membuat siswa ini dapat berkolaborasi dengan temannya, bekerja kelompok dan bertanggung jawab atas tugasnya.
juga anak-anak juga harus berani Bu ya, Iya. untuk mempresentasikan di depan kelas, di hadapan orang. Iya. Alhamdulillah Bu, mantap sekali nih rencana yang udah Ibu rancang. Kira-kira kapan nih akan Ibu lakukan pembelajaran ini? Insya Allah besok di mata pelajaran IPAS. Baiklah, berarti besok kita akan berjumpa lagi. Saya akan bersama Ibu di dalam kelas saat observasi ini. Saya ucapkan selamat Ibu dan saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Titi. Oke, baiklah itu saja percakapan pra observasi untuk pembelajaran ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada hari ini. Hari apa Nana? Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2020. Baik, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran IPAS. Namun sebelumnya kita akan memulai. Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Semuanya ya, Bu Adik. Ibu
Alhamdulillah selesai kita membaca doa. Baik, anak ibu, ada yang tidak datang hari ini? Yang perempuan hadir semua? Hadir. Laki-laki? Hadir. Semuanya alhamdulillah lebih sehat-sehat semuanya anak ibu. Udah makan? Ada makan dari pagi? Ada yang belum? Yang belum kenapa? Telat. Yang lainnya? Alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini kita belajar tentang fotosintesis. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami proses fotosintesis. Kemudian, peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Sebelum kita lanjut, kita akan melihat dulu sebentar video yang akan ditampilkan ya. Oleh kalian, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dimanfaatkan apa itu fotosintesis. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dan dunia tropis. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup bumi? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan kapsul, soto, atau pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia atau hewan yang memiliki mulut, tanggung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Makanan tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat buah dan oksigen.
tonton di video pembelajaran lainnya. Nah, apa yang kalian lihat tadi yang kita nonton bersama? Tentang apa? Fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses apa? Proses pembuatan makanan, ya kan? Pada tumbuhan dengan bantuan apa? Sinar matahari. Ya, terutama dulu tumbuhan yang berwarna hijau daun. Nah, di bawah sinilah terdapat stomata, yaitu tempat proses memasak. Ya, dengan nampak kita lihat memang. Apakah nampak kita lihat dapurnya di sini? Iya, tapi ada di sini. Apa yang diproses? Makanan. Ya, yang diambil dari tanah melalui akar, kemudian disalurkan ke batang, ke cabang sampai ke daun, lalu dimasak, diproses dulu. Setelah diproses, baru kemudian diedarkan kembali. Kalau memang tumbuhan itu mempunyai bunga, ke buah, diedarkan kembali untuk apa? Untuk pertumbuhan daripada tumbuhan ini. Ya, seperti kita besar karena ada apa? Adanya makanan yang kita makan. Benar kan? Benar. Nah, tumbuhan ini dia tidak makan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberi berjuta manfaat kepada kita manusia, beserta dengan makhluk yang lain. Apa itu? Oksigen. Ya, udara bersih, oksigen bersih yang kita hirup itu merupakan proses daripada fotosintesis yang dihasilkan. Itu yang kita hirup. Makanya anak-anak ibu di rumah harus kita tanam apa? Tumbuhan. Jangan dibiarkan tanah kita gersang atau tandus begitu. Selain kita tidak mendapatkan oksigen yang bersih, kalau tumbuhan kita tidak ada, semua ditebang, yang terjadi lebih daripada itu. Terjadinya longsor, terjadinya banjir, itu adalah tanaman kita pangkas atau kita tebang semua tanpa melakukan prosesi atau penanaman hutan kembali. Nah, itu sekilas ya. Baik, itulah fotosintesis ini sangat bermanfaat. Terutama untuk kita mendapatkan oksigen yang bersih. Coba kita bangun pagi-pagi. Ya, pagi-pagi udaranya masih sejuk sekali. Polusinya masih belum ada. Ya, karena apa? Tumbuhan melakukan memasaknya saat malam hari. Jadi kita menerima oksigen itu kita hirup. Coba kalau kita menghirup oksigen itu bercampur dengan asam atau kotoran, enak nggak? Jadi makanya anak ibu sedini mungkin anak ibu harus mencintai lingkungan, ya kan? Dengan cara apa? Menanam tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan di sekolah misalnya. Di sekolah kita, di sekitar kita ada nggak tumbuhan? Ada. Di depan kelas kita, ya kan? Jangan dibiarkan kering begitu. Kalau tumbuhan kering, apa yang terjadi? Kalau kita memasukkan ke dalam pot, misalnya layu, ya kan? Layu dan akhirnya menjadi mati. Sama juga seperti kita kekurangan air atau tidak makan, tidak minum. Haus kita kan? Iya, haus dan lapar, tidak ada makanan. Begitu juga dengan tumbuhan. Karena tumbuhan ini merupakan paru-paru dunia. Coba dikatakan paru-paru dunia. Karena menghasilkan oksigen itu, oksigen yang kita hirup itu. Itulah pengertian daripada paru-paru dunia. Jadi kalau bersih misalnya paru-paru kita bernapasnya juga mudah, ya kan? Badan kita menjadi sehat. Begitu juga dengan tumbuhan. Nggak ada tumbuhan, ya kan? Di sekitar kita ataupun di daerah kita, di tempat tinggal kita, maka oksigen yang dihasilkan juga sangat baik ataupun bersih. Anak ibu ya, coba dilihat, perhatikan
di halaman 6 tentang fotosintesis. Ya, so kan? Coba dibaca tak saudara? Yang lain coba disimak nih. Coba keras dan caranya nak. Fotosintesis adalah proses pembentukan zat makanan pada tumbuhan. Pada proses fotosintesis terjadi perubahan energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia zat makanan dalam bentuk karbohidrat. Proses fotosintesis terjadi di daun. Proses ini mengumpulkan karbon dioksida dari udara dan air dari dalam tanah. Sumber energi yang diperlukan adalah energi cahaya matahari yang akan ditangkap klorofil di daun. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi, sementara itu oksigen digunakan untuk bernapas. Ya, sudah. Ya, fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis tidak hanya berguna bagi tumbuhan itu sendiri, bahkan makhluk lain seperti manusia dan hewan juga sangat banyak mengambil manfaatnya. Ini dari proses fotosintesis ya. Nah, karbohidrat disimpan dalam bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Hewan herbivor memakan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Nah, sekarang ibu tanya, kalau hewan pemakan daun, ya, jadi dia menghasilkan proses fotosintesis yang dihasilkan oleh tumbuhan itu dimakan oleh binatang. Contoh binatang pemakan tumbuh-tumbuhan apa ya? Ular. Ular dia makan tumbuhan. Ayo, yang benar jawabnya. Kambing. Sapi dia makan tumbuhan, ya kan? Ular. Ular bulu. Iya, benar sekali. Ular juga dia makan tumbuhan, terutama pucuknya, daunnya yang dia makan. Nah, berarti hewan tersebut mengambil energi dari tumbuhan, di mana tumbuhan itu sedang melakukan proses fotosintesis. Nah, kita sebagai manusia, ada nggak kita makan tumbuhan? Enggak. Coba ingat-ingat. Nasi yang kalian makan itu berasal dari mana, nak? Tumbuhan. Roti yang kalian makan sebelum diolah menjadi roti? Tumbuhan. Kemudian apa lagi? Kira-kira makanan yang berasal dari tumbuhan? Coba makanan olahan itu yang tiap saji yang kita makan itu hampir semua makanan berasal dari tumbuhan. Bahkan pakaian yang kita pakai ini juga berasal dari tumbuhan. Percaya nggak? Tumbuhan, dari tumbuhan. Tumbuhan ya. Bentuk menjadi 4 kelompok. Jadi pekerjaannya ini bukan individu, tetapi berkelompok. Pengertian berkelompok bagaimana? Jadi tidak satu orang yang mengerjakan, ya, berdiskusi dengan kawan-kawan yang satu kelompok. Ya, jadi soal yang ibu bagikan ini tiap kelompoknya berbeda, tidak sama, tetapi masih dalam bentuk fotosintesis. Maksudnya tidak berbeda, tidak sama soalnya, tapi tetap fotosintesis. Bukan matematik 1, BKN 1, enggak begitu ya. Beda soal saja, bukan beda pelajaran. Baik, jadi diskusi nak ya. Iya. Ya, pegang dulu kami. Ya, coba bekerja sama terus sama kawan untuk menjawab soal yang ditanyakan.
baik-baik soalnya, pahami, baru dijawab. Jadi walaupun lembar soal 1, yang mengerjakan nggak seorang, tapi bekerja bersama. Iya, udah nanti ya. Ya. Baca baik-baik di soalnya, pahami. Mana yang kurang jelas? Oh, itu. Iya. Apakah proses paling penting? Kemudian baca kesimpulannya. Nah, kesimpulan tentang fotosintesis itu, proses memasak daun itu, kesimpulannya apa? Ya, coba kakak tulis. Kakak gimana? Udah? Duduk anak soleh. Siap, cerdas, ceria, Allah. Sudah selesai? Sudah. Jadi kalau sudah selesai, ya, Ibu mengharapkan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan bersama. Ya, ayo sebelum Ibu tunjuk, siapa kira-kira yang mau maju duluan? Siapa nak? Oh iya, dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan hasil. fotosintesis yang kami buat. Iya. Coba dibaca nak. Yang keras suaranya sedikit. Proses fotosintesis pertama dibantu dengan cahaya matahari, kedua karbohidrat, ketiga karbon dioksida, air, dan oksigen. Nah, jadi pengertian maksudnya ini bagaimana? Berarti proses fotosintesis ini, maka komponennya yaitu cahaya matahari, ada air, ada karbohidrat, apa lagi? Karbon dioksida, kemudian diproses, kan? Diproses. Yang diproses itu menghasilkan apa? Menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Berarti ada 3, cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. 3 yang diproses. Yang dihasilkan 2, karbohidrat dan oksigen. Baik, tepuk tangan untuk kawan kita. Terima kasih Kak Kanza. Ayo silakan Bang Saukan. Ngapain malu ya? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ingin mempresentasikan proses fotosintesis. proses fotosintesis. Silakan. Tumbuhan mengambil energi dan cahaya matahari. Ya, tahap pertama. Tahap 2, energi dan cahaya matahari masuk ke kloroplas daun. Tahap 3, setelah semua bahan terkumpul daun, memasak seluruh bahan di kloroplas. Tahap 4, daun menyerap karbon dioksida dari udara. Hasil daripada prosesnya. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat, oksigen, dan air diteruskan ke semua bagian tumbuhan. Iya, baik. Ini merupakan langkah-langkah proses fotosintesis. Jadi ada tahapannya. Sama juga seperti kita masak
ya kan? Umpamanya kita masak nasi. Apa yang kita lakukan dulu? Beras, ya kan? Kita masukkan ke dalam tempatnya, cuci. Udah cuci kita masak, ya. Nah, kemudian harus kita masak baru siap kita makan. Begini juga proses fotosintesis. Baik, terima kasih Bang Sokan. Tepuk tangan Bang Sokan. Silakan kelompok 3. Yati. Ya, beri salam dulu kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jawaban. Nah, soalnya apa? Baca dulu soalnya. Dari penjelasan data sumber itu sendiri, menurut pendapat Anda, apakah setiap tumbuhan bisa melakukan fotosintesis? Tidak Dua. Iya, kelompok 4 menjawab komponen yang paling penting yaitu cahaya matahari. Baik, tepuk tangan untuk kawan kita. Beri salamnya untuk kawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apakah manfaat fotosintesis sehingga disebut sebagai proses paling penting bumi menghasilkan oksigen? Kesimpulan, agar proses fotosintesis bisa menghasilkan oksigen yang bersih dan oksigen tersebut yang selalu kita butuhkan. Iya, benar nggak? Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada kawan kita yang sebagai penutup, ya. Ya, makasih kakak. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak ibu, ya untuk materi fotosintesis pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sedikit ibu simpulkan, dapat kita simpulkan yaitu fotosintesis atau proses fotosintesis itu sangat bermanfaat, ya, tidak hanya bagi tumbuhan itu sendiri, tetapi bagi semuanya, bagi hewan, bagi kita sebagai manusia juga yang menerima manfaat dari proses tersebut. Maka dari itu, anak-anak ibu, cintailah lingkungan, terutama sekali yaitu tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi bila anak-anak ibu di rumah anak-anak ibu misalnya masih ada lahan kosong ataupun gersang, mulailah untuk menanam. Hari ini kita tanam satu pohon. Nah, apakah itu pohon kecil, ya, supaya kita bisa menghirup udara yang bersih setiap saat. Dan polusi itu kita cegah dengan penanaman hutan ataupun tumbuh-tumbuhan. Baik, demikian pada hari ini Ibu akan menutup dengan
Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi